Oke, pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan persiapan SIMA UI tahun 2021. Nah, ini part yang kedua ya. Ini soal yang pertama, sebuah benda masanya 1,5 kg tergantung di ujung tali. Panjang talinya adalah 225 cm, seperti yang tunjukkan gambar ya. Nah, dia digantung pada bak terbuka, seperti tampak pada gambar. Mula-mula kendaraan bergerak dengan kecepatan V1. Seperti gambar A, jika setelah menabrak dinding kendaraan berhenti dengan massa M terayun sebesar theta 37 derajat. Jadi itu sudut simpangannya, seperti gambar B, maka kecepatan V1 adalah berapa? Nah, begitu mobil ini menabrak dinding dari kecepatan V1 ya. Nah, memang mobilnya berhenti, tetapi si benda ini tidak mungkin berhenti. Dia akan meneruskan gerakannya karena hukum 1 Newton, hukum kelembaman ya. Benda kalau sudah kadung bergerak, dia cenderung meneruskan gerakan. Jadi meskipun mobilnya berhenti, benda ini yang digantung ini akan mengayun ke kanan. Jadi kalau saya gambarkan ketika mobilnya diam, benda ini akan mengayun seperti ini. Mengayun misalkan setinggi H dengan membentuk sudut theta. Nah, kita bisa mencari berapa kecepatan mobil atau kecepatan benda ini pertama kali dengan cara menghitung hanya dulu. H ini adalah berarti panjang talinya dikurangi X. Panjang tali, ini panjang tali ya, dikurangi dengan X. Jadi kalau ini L, ini juga R, sama kan? Nah, ini segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa cos theta itu adalah X per L. Jadi X-nya itu L cos theta. Sehingga hanya bisa saya tulis yaitu L dikurangi X ya. Jadi hanya itu adalah L dikurangi X. Karena X-nya L cos theta berarti ini L min L cos theta. Seperti itu. Atau L-nya bisa dikeluarkan 1 min cos theta seperti ini. Nah, ini ada perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Karena nanti di titik tertinggi H ini dia akan tepat berhenti terus balik lagi kan. Jadi di sini K-nya tidak ada. Jadi ada energi potensial saja. Jadi ini ada perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. M-nya saya coret ya. Jadi ini setengah V1 kuadrat G. Hanya itu adalah L. Saya kalikan ini. Nah, seperti itu. Jadi V1 kuadrat itu 2GL 1 min cos theta. Nah, kita tinggal masukkan aja kan sini. Jadi V1 kuadrat itu adalah 2. G-nya kalau nggak tahu ya 10. Dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan L-nya di dalam soal dalam meter 2,25. Terus dikalikan 1 min cos 37. Jadi dia menyimpang pada sudut 37. Cos 37 itu 0,8 kan ya. 0,8. Jadi ini adalah berapa ini kalau sekalikan 22,5 kali 2 itu 45. 1 min 0,8 itu 0,2. Berarti ini hasilnya kan 9. Tapi ini masih V1 kuadrat. Jadi kalau V1 saja 3 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, sebuah partikel bermassa 2M bertumbukan dengan partikel bermassa M yang sedang diam. Jika kedua partikel bergerak bersama-sama setelah tumbukan, maka fraksi energi kinetik awal yang hilang karena tumbukan. Jadi benda satu itu saya misalkan kecepatannya V, masanya 2M. Benda yang kedua mula-mula dalam keadaan diam, masanya M. Nah, setelah tumbukan dia melekat karena tumbukannya tak elastis, melekat terus kemudian bergerak bersama-sama. Kecepatannya adalah V aksen. Tentu saja karena menyatu masanya, berarti masanya menjadi 3M. Yang ditanyakan adalah fraksi energi kinetik yang hilang. Berarti itu adalah energi kinetik yang hilang dibagi atau dibandingkan dengan jumlah energi kinetik awalnya. Nah, itu ya, itu adalah fraksi energi kinetik yang hilang. Jadi dengan hukum kalam momentum kita bisa mencari kecepatan setelah tumbukannya berapa. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu pasti sama. Jadi ingat hukum kalam momentum, ini momentum benda yang pertama, momentum benda yang kedua sebelum tumbukan, M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Nah, perhatikan karena di sini V1 aksen sama dengan V2 aksen, karena ini tumbukan tak elastis, saya sebut aja V aksen, sehingga ini masanya bisa dikumpulkan seperti ini, langsung dikalikan V aksen. M1 adalah 2M, V1 itu V, M2 kali V2, V2-nya 0 ya, jadi ini 0,
Nah, M1 2M, sedangkan M2 itu M kali V aksen. Berarti ini adalah 2MV, yang ini adalah 3MV aksen. Berarti V aksennya adalah 2/3V. Ini saya sebut persamaan yang pertama ya. Oke, nah sekarang berarti kalau begitu kita bisa mencari energi kinetik benda setelah adanya tumbukan. Jadi sigma EK aksen itu langsung aja dikumpulkan masanya seperti ini. Jadi kalau begitu M aksen massa setelah tumbukan kan menyatu ya. Jadi 3M dikalikan dengan V aksen. Jadi V aksen itu 2/3V. Tapi ini di kuadrat gitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa ini 4 dibagi 2, 2 yang atas, ini 9 ya. Berarti ini hasilnya adalah 2/3 MV kuadrat. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau energi kinetik sebelum tumbukan, ya berarti kan energi kinetik benda 1, partikel 1 ditambah energi kinetik partikel 2. EK1 ya setengah M1 V1 kuadrat. EK2 jelas ini mula-mula diam, nggak ada kan, 0 langsung. Jadi setengah M1 2M, V1-nya itu V. Nah, dapatnya MV kuadrat. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, tadi jumlah energi kinetik setelah tumbukan adalah 2/3 MV kuadrat, sebelum tumbukan adalah MV kuadrat. Jadi kalau begitu delta EK-nya itu adalah energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi setelah tumbukan. Jadi ini MV kuadrat dikurangi dengan 2/3 MV kuadrat. Akhirnya dapatnya adalah 1/3 MV kuadrat. Tapi yang ditanyakan adalah perbandingan antara energi kinetik yang hilang dengan energi kinetik awalnya, atau fraksi energi kinetik yang hilang. Jadi kalau begitu delta EK-nya 1/3 MV kuadrat, lalu kita bagi MV kuadrat, berarti hasilnya adalah 1/3. Nah, itulah fraksi energi kinetik yang hilang. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3, sebuah garpu tala digetarkan di atas tabung gelas resonansi berisi air dan punya luas penampang 10 cm kuadrat. Ketika ukuran tinggi air setengah meter pada gelas terjadi resonansi pertama. Jika jumlah 400 cm3 air dibuang, terjadi resonansi kedua. Kelajuan bunyi di udara 300 meter per sekon. Frekuensi garpu tala yang dipakai itu berapa? Ya, yang ditanya frekuensi garpu tala. Jadi ini saya menggambar tabung resonansi diisi air. Awalnya tinggi air ini setengah meter. Berarti kolom udara yang atas ini saya beri nama L1 saja. Terus kemudian begitu airnya dibuang, maka tinggi airnya akan berkurang. Nah, misalkan tinggi air yang berkurang itu sebesar delta L. Nah, ini berarti panjang kolom udara sekarang menjadi L2. Nah, seperti itu ya. Sedangkan ini garpu tala yang diletakkan di atas dibunyikan. Terjadi bunyi keras yang pertama pada tinggi kolom L1, keras yang kedua pada tinggi kolom L2. Jadi ini menghasilkan lambda yang sama, nanti frekuensinya juga sama ya. Jadi dalam soal ini yang ditanyakan nanti adalah berapa frekuensi dari garpu tala yang diletakkan di atas tabung itu. Nah, untuk tabung resonansi, nah ini tabung resonansi, rumusnya mirip dengan pipa organa yang tertutup ya. Jika terjadi resonansi yang pertama, pasti panjang kolom udaranya itu adalah 1/4 lambda. Jadi sekali lagi, lambda itu adalah panjang gelombang yang dihasilkan oleh garpu tala yang di atasnya itu. Nah, kalau terjadi resonansi yang kedua, nanti L2-nya itu berarti 3/4 lambda, 5/4, 7/4, dan seterusnya. Nah, jadi ini L1 ini tinggi kolom udara yang di atas air sebelum air dibuang. Nah, yang L2 ini tinggi kolom udara setelah airnya dibuang. Dibuang setinggi delta L gitu ya. Nah, delta L-nya itu berapa? Tentu kita bisa mencari. Delta L itu L2 dikurangi dengan L1. Jadi ini kan dapatnya 3/4 lambda dikurangi 1/4. Itu kan 2/4 lambda. Ya sama aja dengan setengah lambda gitu ya.
Nah, oke, delta L-nya sudah ketemu. Nah, sekarang berapa volume air yang dibuang? Saya misalkan aja delta V. Volume air yang dibuang berarti luas penampang tabung dikalikan dengan delta L kan? Nah, itu luas penampangnya berapa dikalikan dengan delta L. Itu adalah volume air yang dibuang. Nah, sehingga saya bisa tulis di sini bahwa yang namanya delta V-nya itu kan jelas. Tadi dikatakan dalam soal 400 cm kubik, luas penampang 10. Delta L-nya adalah setengah lambda. Jadi ini saya coret ya. Sehingga lambdanya dapatnya adalah 80 cm alias 0,8 meter. Nah, lambdanya sudah dapat kita. Kalau begitu kita bisa mencari frekuensinya. Frekuensi V per lambda ya. Jadi V-nya tadi kan 300 ya. 300 meter per sekon, ini cepat rambat bunyi di udara, dibagi 0,8. Nah, ini kita dapatkan hasil 375 Hz. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah C. It's very easy problem.